Saya sapa jemaat Tuhan semua. Salam. Selamat Hari Natal buat kita semua. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merayakan ibadah perayaan Natal kita pada siang hari ini dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Dengan demikian jemaat Tuhan semua, mari kita ke Bethlehem dengan iman kita bahwasanya kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus yang lahir hari ini di hati kita masing-masing. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan kita bernyanyi kepada Tuhan. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Ibadah Minggu Kudus dalam perayaan Natal 25 Desember 2024 hanya datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadikan alam semesta dan segala isinya. Dia Tuhan yang berdaulat atas surga dan bumi. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pemeliharaan pemberkatan oleh Roh Kudus memberkati ibadah jemaat hari ini. Amin. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Kembali kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku aman.
kita memohon pengampunan dosa daripada Tuhan dengan kita membaca nas pembimbing dari Yesaya 62 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah diam. Hai kamu yang berseru mengingatkan Tuhan, janganlah kamu berdiam diri, dan janganlah biarkan dia berdiam diri, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi masyhur di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi lengannya yang kuat, sesungguhnya aku tidak akan lagi memberi gandum sebagai makanan kepada musuhmu. Sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah payah. Akan tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan memuji-muji Tuhan. Orang yang memetiknya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang didambakan, kota yang tidak ditinggalkan. Mari kita menundukkan kepala. Berdoa masing-masing memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Sebab dia berkata setiap orang yang mengaku dosanya, maka Tuhan akan mengampuni segala dosanya dan segala kejahatannya disucikan. Dengan kepala yang tertunduk dan tangan kami terlipat, menghadap Engkau Tuhan yang oleh karena kasih dan karunia-Mu, yang telah memanggil kami keluar dari dosa kami, untuk hidup di dalam kebenaran kasih karunia Tuhan. Itulah yang memimpin dan menuntun kami boleh datang dalam ibadah Minggu Kudus hari ini, dalam ibadah perayaan Natal hari ini, mempermuliakan nama Tuhan. Dan sungguh kami menyadari bahwa kebesaran kasih karunia yang Kau buat dalam kesetiaan-Mu sangat jauh dari kehidupan kami untuk membalasnya. Kami telah melakukan dosa dan berbuat dosa, hidup kami berdosa. Dari perkataan, dari perbuatan, tingkah laku dan kehidupan. Bahkan kecewa dengan keadaan-keadaan situasi. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang begitu besar kebutuhan kami sementara penerimaan kami tidak sesuai. Dan kami pun hampir putus asa dan itu dosa. Karena kami tahu Allah kami pemelihara yang sempurna. Tetapi kami seringkali tidak yakin, bahkan khawatir, bimbang, cemas. Hingga kami merasa terjatuh dan terjauh dan merasa tak berdaya. Oleh karena itu, di dalam kasih yang begitu besar, yang menguatkan, meneguhkan kami hari ini boleh datang di hadapan-Mu. Ya Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Dan bukan hanya saja Engkau mengampuni kami, tapi anugerahkan kami kesadaran untuk semakin bertumbuh dan dikuatkan dalam iman. Untuk berjalan bersama dengan Engkau dalam kesetiaan. Dan hidup kami memuliakan Engkau. Kami percaya di dalam iman kami, bahwa dalam pengakuan kami hari ini, Engkau telah mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah pengampunan dosa bagi kita hari ini terambil di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita,
dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran-Nya kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan petunjuk hidup baru dalam ibadah Minggu Kudus hari ini, dalam perayaan Natal hari ini, terambil di dalam Mazmur 97. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita meresponi pengampunan dosa dan berita anugerah hari ini dengan kita membaca nats firman Tuhan dari Mazmur 97. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian hingga akhirnya. Kalau sudah menemukan katakan amin. Amin. Tuhan sebagai Raja. Tuhanlah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan bernyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru hari ini dengan kita menyanyikan pujian. Mari kita sambut Sang Raja Yesus yang sudah lahir di kandang domba dan telah menebus kita. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saat ini kita akan membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilakan di depan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Gita sorga bergema.
jemaat Tuhan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dipersilakan. Untuk pertama kalinya dari pemuda remaja dipanggilkan untuk ke depan.
Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita boleh mempersiapkan hati kita dengan kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku. Biarlah Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Dia saja yang menjadi perisai kita. Dan Dia saja yang menjadi pengharapan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini, yang akan memberkati kita, yang akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita boleh menjalani hidup ke depan. Tuhanlah yang menjadi harapan kita satu-satunya. Tuhan Yesus, inilah jemaat-Mu Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau datang kepadamu, kami membuka hati, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu yang akan menjadi bekal hidup kami ke depan. Tuhan, berkatilah kami setiap pribadi. Urapi hamba-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi setiap kami. Urapi firman-Mu Tuhan. Perbaharui kami setiap pribadi melalui kebenaran firman-Mu. Biar kekuatan firman-Mu yang meneguhkan hati kami, kekuatan firman-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan, agar hidup kami semakin layak dan berkenan kepadamu. Bawa kami Tuhan Yesus untuk merasakan kasih-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
firman-Nya saat ini. Terima kasih Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu indahku, tenangkan jiwaku, bukan berlari di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berjuang, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan berlari di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berjuang, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh sangat mengenal kami, bahkan kedalaman hati dan pikiran kami. Kami sungguh sangat bersyukur oleh karena kekuatan dan kemurahan-Mu semata yang telah memberkati kami. Pujian ini menjadi satu kekuatan iman bagi kami untuk tetap bertahan dalam janji-janji Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai dan gunakan. Biarlah salib Kristus dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan olehnya kami diberkati semua melalui pemberitaan firman hari ini. Biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus menguasai akal hati dan pikiran kami untuk konsentrasi menerima firman Tuhan dan kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, apakah saya mengada-ngada atau tidak, tetapi paling tidak saya juga boleh memahami Bapak Ibu dalam melewati tahun ini, di akhir tahun ini tidaklah mudah, betul ya? Yang merasa sulit tetapi terlewati juga sampai saat ini. Untuk melewati tahun ini coba angkat tangan yang merasa sulit, yang merasa bergumul, yang merasa berat, yang enjoy saja. Aku juga enjoy lah dalam pergumulannya. Ya terima kasih Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita. Setelah beberapa minggu kita boleh baca dari Lukas 2 ayat 8 hingga ayat 20. Nah hari ini kita fokuskan dulu, walaupun nanti tidak akan terpisah dari ayat 8 bahkan ayat sebelumnya. Dari Lukas 2 ayat 15. Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu kita akan membaca nats ini
bersama-sama dengan suara lebih keras sebesar lepaskan pergumulan dari hidup ini. Lukas 2 ayat 15, 1, 2, ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Bapak Ibu, ayat ini di dalam bagian B-nya ada satu ajakan, marilah kita pergi. Siapa yang mau ke Betlehem? Udah ada duitnya? Tidak cukup hamuna 1 juta. Saya tidak terlalu tahu, tapi kalau tidak salah 17 jam ke Betlehem. Ada apa di Betlehem? Kalau kita boleh pikirkan dan perhatikan tentang Betlehem, mari kita ingat dulu seorang ibu yang bernama Naomi. Di Betlehem yang artinya rumah roti, terjadi kekeringan dan juga kelaparan yang dahsyat dan mengalami kesusahan. Itu sebabnya Naomi bersama suami dan kedua anaknya hijrah, pergilah ke Moab untuk cari kehidupan. Mereka lupa bahwa Betlehem ini adalah rumah roti dan mereka pergi ke Moab yang tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya di sana apa yang terjadi? Suami dan kedua anaknya Tuhan bawa pulang. Tinggallah 3 janda dalam 1 rumah. Ngeri dua teh. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kalau tadi dibaca dari mula ayat 15 ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, ke tempat mereka yang sesungguhnya, meninggalkan gembala-gembala itu masih di padang, maka berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dari dalam nats ini tadi saya coba bertanya, siapa yang memang agak berat dan susah sulit melewati tahun ini? Di Somat Tong sudah di sinilah semuanya. Kebutuhan baju anak-anak, kebutuhan gereja, kebutuhan arisan, kebutuhan segala sesuatu seakan-akan numpuk blok begitu di dalam kehidupan kita. Sementara panen dari ladang, panen lebih daripada jauh dari yang diharapkan. Bahkan ada yang tidak panen, seperti saya kan tidak ada panennya. Atau malah belum baru marsuan, kapan lagi mau dipanen? Sangat. Tetapi saya melihat hari ini Bapak Ibu masih cantik dan ganteng dan luar biasa, bukan ke apa? Saat ini kita mau ditampilkan di TV ya, tetapi karena memang ada roh Tuhan pada kita, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Di sini para gembala menekankan, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Betlehem itu adalah kota yang sangat kecil. Sangat kecil. Di Mika 5 ayat 1. Hai Betlehem, kota terkecil. Tetapi kelahiran Yesus Juru Selamat lahir dari kota kecil. Jadi jangan merasa malu lahir di kota Baniara ini. Yang kecil ini. Di dingin ini. Bersyukur AC-nya gratis. Mau di mana-mana ada AC. Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Sekalipun Betlehem kecil, sampai hari ini masih tetap ada. Babel sudah tidak ada. Banyak kota tidak ada lagi. Bahkan bangsa hilang. Tetapi Betlehem yang kecil, itu tempat kelahiran Kristus. Adakah di antara kita yang berpikir bahwa kita terlalu kecil? Mungkin kecil bukan karena badannya yang kecil, tetapi karena ekonominya kecil, atau karena merasa jabatannya kecil, atau karena si posisinya kecil. Bapak Ibu jangan pikirkan kecilnya itu. Karena imanmu sebesar biji sesawi, jikalau itu kau miliki bisa memindahkan. Jikalau
hidup kita yang orang pandang nilai kecil, yang orang lihat kita bernilai tidak ada karena kecil, dari segi ekonomi, kehidupan atau apapun itu, jangan pernah merasa rendah. Tetapi ingat, lahirkan Kristus di dalam dirimu yang kecil itu, yang akan mempertahankan engkau tetap ada sampai seluruh maksud Tuhan terpenuhi dalam hidupmu. Itu yang paling sulit, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kekayaan tidak dapat menjamin rancangan Tuhan bisa kita genapi. Kehebatan, kekuatan apapun dalam muka bumi ini gak bisa. Dan itu tidak akan membawa kita menjadi siapa. Tetapi nama Tuhan yang hadir di kota Bethlehem, yang lahir di Bethlehem, apabila benar-benar lahir dan hadirkan dalam hidup, engkau akan diberkati sampai turun-temurun, bahkan sampai anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Itu janjinya. Bapak Ibu, yang kedua kita perhatikan dari firman ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem sedang terjadi hiruk pikuk karena semua tempat lagi datang untuk sensus. Oleh karena itu mungkin saja pada waktu itu artis-artis yang pada masa itu juga datang. Jadi orang bukan hanya datang sensus, itu juga mungkin dimanfaatkan untuk jualan, untuk boleh berdagang, boleh mencari keuntungan, boleh menyaksikan kebolehannya. Memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan sesuatu, sehingga seperti kita ini, kalau ada pasar malam kayak di Pangururan, orang Banjar aja turun loh, hanya untuk melihat pasar malam kecil. Kalau ada pesta kesempatan, orang jualan dan beli baju dan belanja dan semua, ketemu saudara-saudara. Maka ketika sensus penduduk yang terjadi di Bethlehem, itu juga terjadi keramaian yang luar biasa. Yang bagi mereka kurang uang untuk ongkos ke kota beli sesuatu, mungkin di situ akan ada tersedia lebih murah. Itu kesempatan bertemu keluarga, itu kesempatan untuk beraksi dari semua talenta yang ada. Itu kesempatan yang sangat indah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, para gembala berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Namun secara jelas sangat dikatakan di sini, mereka pergi bukan karena hiruk pikuk atau keramaian itu. Karena kemarin kami mencoba dibuat drama sekolah minggu, perbincangan para gembala itu berkata demikian. Sebenarnya kita para gembala ini masih diperhitungkan gak sih? Kita para gembala ini masih tidak diperhitungkan. Buktinya orang sensus datang dari berbagai tempat. Kita dari Padang ini gak ada yang manggil loh. Gak ada yang panggil. Mereka harus menjaga ternak dengan setia. Karena sampai 1 ekor dimakan oleh binatang buas, mereka harus menggantinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Lalu diingatkan, iya ya, jangan sampai kita ini sudah gak diperhitungkan. Coba ingat, Isai tidak mengingat anaknya Daud. Ketika Nathan mau memberkati, mau memilih raja, mengurapi raja anaknya Isai, dia lupa dengan si Daud yang ada di padang menggembalakan. Yang dia ingat para tentara yang tinggi gagah perkasa yang ada di alat negara ini. Bapak Ibu, maka dalam pembicaraan para gembala dalam drama itu, ada kalimat itu dikatakan begini. Masih enggak sih kita diperhitungkan? Jadi mereka tidak butuh lagi manusia lain. Maka kalimat yang mereka sampaikan, marilah sekarang, tidak menunggu waktu, marilah sekarang, tidak menunggu logika, marilah sekarang, tidak menunggu keadaan, marilah sekarang, tidak memikirkan akan bagaimana, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti di mana suaranya? Seperti yang diberitahukan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, dalam perayaan Natal tahun ini, kecanggihan teknologi
media massa bisa menjadi alat membunuh karakter. Bisa menjadi alat melemahkan akan hati, pikiran, mental kita. Media sosial masa ini sudah tidak memikirkan etika lagi. Apalagi dengan munculnya FB Pro apa segala sesuatu ya. Saya kadang lihat itu ibu-ibu orang Batak lagi. Pakai kemarin saya terlewat di depan. Waduh, artinya apa Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Perkataan manusia, zaman teknologi sekarang itu bisa sangat besar mempengaruhi kita. Bisa untuk positif dan juga untuk menghancurkan. Dan itu sesungguhnya tidak penting tentang siapa kita. Yang penting apa? Seperti perkataan para gembala. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi. Seperti yang dikatakan, yang diberitahukan Tuhan. Padahal pada waktu itu malaikat yang datang. Itu teh, ya kan? Malaikat datang lalu tentara sorgawi muncul datang. Kosong sorga pada waktu itu. Untung kita nggak ada pintu ke sorga pada waktu itu. Pas kosong ya kita lari cari sesuatu di sana ya. Tetapi sorga turun. Karena apa? Pak Randy yang waktu itu jawab. Karena bosnya turun. Pemilik sorga turun. Maka seluruh pengawalnya harus turun. Itu sebabnya. Mereka bukan berkata apa yang dikatakan malaikat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Saat ini. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Penting sekali dalam hidup ini. Memegang firman Tuhan. Memegang apa yang Tuhan katakan. Memegang apa yang Tuhan janjikan. Memegang apa yang Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan katakan. Itulah yang dipegang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa yang telah dikatakan. Kalau kita sudah baca. Kalau 2 minggu yang lalu kita juga udah bahas ini. Bagaimana keadaan Yusuf. Bagaimana keadaan Maria. Dan bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Maka apa yang dikatakan Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Bapak Ibu, mengapa kita pegang firman Tuhan bahwa hari ini telah lahir juru selamat? Karena Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pernyataan juru selamat dalam hal ini adalah satu pernyataan keselamatan yang diberikan kepada manusia bukan hanya saja mengenai sorga dalam kehidupan kekal, tapi juga jaminan hidup di muka bumi ini. Maka sangat rugi Bapak Ibu jikalau kita tidak memegang firman Tuhan bahwa ada juru selamat kita. Jangan pernah menjadi juru selamat bagi orang lain. Amin. Katakan samping kirinya, kanannya. Jangan pernah menjadi juru selamat bagi orang lain. 1, 2 ya. Jangan pernah menjadi juru selamat bagi orang lain. Karena juru selamat itu satu-satunya hanya Yesus Kristus. Apa artinya jangan pernah juru selamat? Artinya jangan pernah sok-sok penyelamat. Oh aku ini. Jangan. Juru selamat itu Tuhan. Ketika seseorang membutuhkan, ajak dia berdoa. Sampaikan firman. Sampaikan. Tetapi jadikanlah dirimu menjadi saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat. Mengatakan cahayamu itu. Tapi menjadi juru selamat jangan. Jangan pernah menjadi juru selamat. Tapi jadilah menjadi saluran berkat. Mereka berkata. Apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa telah lahir seorang juru selamat. Mesias.
Mengapa orang Israel sampai hari ini susah menerima Mesias? Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu memang adalah gagah, luar biasa, maha kuasa dan kaya dan semuanya sempurna. Sementara Yesus lahir di kandang. Benar gak sih? Yakin gak sih? Bapak Ibu, maka sampai hari ini orang Israel, Ibrani masih susah menerima. Hanya beberapa orang yang sudah menerima Kristus. Tapi sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Maka ketika para gembala ini mendengar bahwa ada juru selamat yang dimaksud dengan Mesias yang diurapi itu adalah satu penolong yang sejati dan sempurna. Bukan hanya saja di dalam kekekalan, tapi juga di muka bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Nalu jauh odongaki di satu. Dunia ini takkan pernah memberikan satu kebahagiaan tanpa tumbal. Tidak ada itu. Selalu ada tumbal. Itu sebabnya jangan pernah heran dan jangan pernah bingung kalau keluargamu berkata begini. Dulu kan udah kutolong kau harus tolong aku. Kau enggak tahu diri ya, padahal aku yang ini. Karena memang itu dunia. Kalau diberi harus menerima. Bahkan kadang diberi untuk dikuasai dalam hati pikirannya. Itu dunia. Tetapi Tuhan enggak begitu. Ketika Tuhan, kita memberi diri kita kepada Tuhan. Itu sama dengan membebaskan diri kita dari berbagai kesusahan. Dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri dalam pergumulan. Jadi jangan pernah berpikir dengan juru selamat menyelesaikan semua persoalan kesusahan. Aku gak akan susah lagi. Lalu orang berkata, kok aku semakin dekat Tuhan kok makin banyak persoalan. Kenapa semakin banyak kesulitan? Tuhan gak janji jauh daripada situ. Juru selamatnya Tuhan menyelamatkan engkau. Namanya menyelamatkan, bukan orang yang duduk di singgasana di bawah. Orang menyelamatkan yang hanyut di sungai diselamatkan. Yang kebakaran diselamatkan. Itu namanya menyelamatkan. Kalau dia enak-enak tidur di rumah lalu dibangunin yuk jalan-jalan, itu bukan menyelamatkan namanya. Amin. Jadi artinya pergumulan, penderitaan, kesulitan itu harus tetap dialami, dijalani, dilewati, bahkan dinikmati. Hanya bagaimana cara kita boleh melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Jadi satu berita yang penting sekali. Bahwa ada seorang pribadi lahir di Bethlehem. Yang menjamin keselamatan di dalam kehidupan kekal. Dan memberi jaminan keselamatan dalam dunia ini. Yaitu berkemenangan dan berkekuatan untuk menjalani hidup ini. Untuk muncul menjadi seorang pemenang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Seperti yang Tuhan telah katakan. Bukan hanya saja Yesus lahir. Tapi dikatakan jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Ini akibat dosa yang pertama adalah ketakutan dan malu. Adalah takut dan malu. Banyak orang takut. Takut karena kegelapan. Takut karena merasa miskin, takut karena merasa kurang cantik, takut karena merasa kurang ganteng, kurang pas, kurang ini. Akhirnya tidak mau ngapa-ngapain, takut. Gak berani aku. Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Dikatakan, jangan takut. Jangan pernah takut menapaki hari demi hari. Jangan pernah takut menerima dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut menyongsong akan hari dan keadaan yang Tuhan izinkan. Karena ada Yesus yang bersama dengan engkau. Sebenarnya saya tidak perlu lagi menceritakan firman ini tentang takut. Karena kehidupan Bapak Ibu sebagian besar di tempat ini sudah mengalami dan menikmatinya. Bagaimana seorang ibu dari bulan Mei, aduh Bu, anakku mau SD, anakku mau SMP, anakku mau SMA, anakku mau pulang kuliah, anakku mau kuliah. Semua anaknya 7 semua membutuhkan dana. Sementara
Bapaknya sakit, ibunya sakit, tidak ada ini. Bagaimana semua melewati hidup pusing. Datanglah ke saya dengan kepusingannya. Saya bilang, saya juga nggak bisa tolong. Ini bagaimana aku mau menolong? Berapa anak, 7 anak, semua butuh biaya. Bagaimana cara menolong? Kalaupun bisa menolong mungkin hanya sedikit. Tetapi kan semuanya bilang, makanya cari Tuhan. Makanya cari. Karena logikanya saja Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Kalau panenmu sudah menghasilkan 200 juta. Apa dari hasil panen itu belum sanggup membelikan satu motor kereta? Udah sanggup atau belum? Kalau panen sudah 200 juta. Sudah bisa kan? Itu hanya panen. Bagaimana dengan Tuhan yang punya segala-galanya? Bahkan nyawa hidup kita ini pun adalah miliknya Dia. Kalau kita cari Dia, kita datang kepada Dia, kita meminta kepada Dia. Hanya ingat, jangan pas butuh, pas datang. Pas perlu, pas minta, jangan. Proses hidup itu, jagalah hidup dalam kekudusan, jagalah hidup di dalam sehari-hari, layakkan diri untuk menerima berkat itu daripada si empunya berkat. Sama dengan anak kita, sekalipun Natal, kalau anak kita tidak pulang-pulang, suka-sukanya ke rumah, tidak mau membantu, tidak pedulikan orang tua, sekalipun ada uang di tanganmu, mikir dulu membelinya. Ataupun dibeli, disembunyikan dulu, disembunyikan. Unang pebuat, jangan kasih tahu, biarin aja di situ, biar tahu diri dia. Betul? Memang Tuhan tidak punya hati seperti itu. Masalahnya ketika berkat diberikan kepada orang yang tidak tepat, itu membinasakan nyawa dan diri kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan Natal hari ini adalah menekankan, carilah Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, jangan takut. Mengapa tidak takut? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Itu koma. Bagi manusia yang berkenan. Bagi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, jangan jadikan Tuhan pembantu kita. Jadi satpam, tidak pernah engkau gaji itu, amin. Dan Tuhan juga enggak tuntut gajinya. Jadi janganlah kita sok-sokan dengan Tuhan, aku berseru, aku susah. Tuhan bilang, Nasu bilang, tidak tahu malu. Gitu ya. Jangankan Tuhan dengan kita, anak kita aja melawan, tidak dengar-dengaran, minta sesuatu. Tidak malu kau. Ada kau bantu, ada pedulimu, ada inimu, minta lagi. Itu udah darah daging. Dan kewajiban kita mengurus dia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, bagi yang berkenan, penting sekali dalam perayaan Natal ini, perkenankanlah, layakkanlah diri kita di hadapan Tuhan dengan percaya pada firman-Nya dan taat pada firman-Nya dan hidupi firman-Nya, percaya akan firman-Nya dan yakini firman-Nya digenapi dalam hidupmu. Sehingga di dalam masa-masa yang dihadapi, yang dijalani, mendapatkan kekuatan dan kemampuan berkemenangan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, nanti malam akan ada Natal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengundang semua untuk hadir. Di situ akan ada bagaimana panggung dalam dunia ini. Kita boleh belajar dari sana. Kita belajar dari kehidupan itu. Bahwa hidup ini kita seringkali terlibat di dalam dunia, tapi menolak kasih karunia. Pada ibadah perayaan Natal ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih, marilah kita pergi ke Bethlehem. Bukan Bethlehem yang dia kecil sana, tidak. Tapi Bethlehem tempat Yesus lahir. Maknanya adalah dia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Juru selamat, dia mengangkat ketakutanmu. Yang ketiga, memberikan damai sejahtera
untuk mendapatkan berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya Bapak Ibu mengambil keputusan hari ini. Yesus tidak lagi lahir di Bethlehem, tapi sudah lahir di. Jangan takut, sebab Dia juru selamatmu di dalam saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sehingga kami tetap berpikir Bethlehem bukan Bethlehem secara kota yang ada di dunia, tapi Bethlehem rumah roti di mana Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Engkau bukan hanya saja lahir di Bethlehem, tetapi Engkau juga meminta kami, Engkau lahir di hati kami. Kami telah membuka hati, kami telah membiarkan diri kami menyambut Yesus lahir dalam diri kami untuk kami menikmati damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu atas firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersama orang percaya di seluruh tempat, di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan menyampaikan setiap doa dan harapan kita kepada Tuhan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya, dan kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Atas kebaikan Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kami sampai saat ini, Tuhan, Engkau selalu memberi terbaik bagi kami. Apalagi saat ini kami, Tuhan, sungguh bersyukur untuk merayakan hari kelahiran-Mu. Biarlah seperti firman-Mu, Tuhan, yang mengajar kehidupan kami, biarlah selalu Engkau hadir di dalam hati kami dan lahir di dalam hati kami. Sebab itu Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami, Tuhan, semakin hari semakin dekat ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, yang selalu memberi yang terbaik melalui firman-Mu,
kiranya Engkau menguatkan hamba-Mu dan juga memberkati apapun pergumulan hamba-Mu Tuhan. Berkati dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Tuhan, semua jemaat-Mu Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Benar-benar selalu bersyukur ke hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah lahir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, mulai dari anak kecil, pemuda, remaja, bahkan semua orang tua. Tuhan, Engkau memberkati, dan juga Tuhan jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat ini. Mari Tuhan tetap memberkati apapun pergumulan mereka. Tuhan selalu memberkati, dan juga kami semua Tuhan, di segala kehidupan kami Tuhan, kami selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun usaha kami, baik melalui bertani, baik pegawai, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati. Dan juga kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan izinkan kami beribadah Tuhan melalui teman kami Tuhan, saudara kami yang ada perekaman. Tuhan, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Tuhan, melalui hari ini Tuhan, siapapun yang dapat menonton nanti Tuhan, biarlah Tuhan mendapat berkat melalui saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semakin berkati jemaat-Mu semua, semakin urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat untuk keselanjutan, untuk merayakan hari Natal Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu selalu mengalir bagi kehidupan kami, bahkan orang tua dan juga anak sekolah minggu dan remaja, semakin Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati Tuhan segala dari pemerintahan kami ini Tuhan, mulai dari bawah sampai atasan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi pemimpin kami Tuhan. Biarlah pemimpin Indonesia ini Tuhan menjadi pemimpin yang benar-benar takut Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya bangsa Indonesia ini menjadi damai sejahtera, apalagi merayakan hari kelahiran-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa buat anak-anak kami, keluarga kami yang ada di tanah perantauan. Tuhan tetap jaga dan pelihara, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga Tuhan nama-Mu termulia selalu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Masih banyak Tuhan pergumulan kami yang tak dapat kami sampaikan saat ini, tapi Tuhan paling tahu apa pergumulan kami masing-masing. Hanya kami berserah ke hadapan Tuhan, dan kami Tuhan akan berdoa yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid-Nya yang mengatakan, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita, ucapan syukur kita melalui rupiah-rupiah yang akan kita kumpulkan, yang akan dijalankan oleh hamba-Nya nanti dengan kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan
dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami sangat bersyukur, berterima kasih atas anugerah pertolongan-Mu Tuhan. Sampai saat ini pemeliharaan itu terjalan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, biar kami jangan takut karena ada juru selamat kami, Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, tidak seberapa dibanding dengan kasih-Mu yang begitu banyak dalam hidup kami. Namun kami yakin dan percaya menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati, menjadi saluran berkat di Baniara Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Apapun pergumulan kami, masalah hidup kami tidak takut dan gentar oleh karena juru selamat kami. Engkau tetap memelihara hidup kami, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami, memulihkan setiap keadaan kami. Biarlah kami tetap bersyukur Tuhan. Apapun yang kami alami, biarlah kami mandang salib Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak memohon meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang boleh menjalankan persembahan, bahkan yang memimpin doa persembahan kita hari ini. Saat ini kita akan mengakhiri rangkaian ibadah Natal kita hari ini, dengan kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya, dan kita mengangkat pujian kepada Tuhan, ku mau ikuti Yesus. Siapakah yang harus kita ikuti selama hidup di dunia? Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memerintahkan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memerintahkan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memerintahkan Injil ke seluruh dunia. Aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memerintahkan Injil ke seluruh dunia. Dengan sikap berdoa, katakan, aku ikut Yesus, juru selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Jangan pernah ragu mengikut Yesus, setia kepadanya. Beritakanlah kasih karunia yang ada padamu. Tapi sungguhlah
Dia memanggilku Jadi Allah menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ikutlah Yesus dengan setia. Engkau menerima berkat. Kasih karunia yang terbesar. Kau telah diperdamaikan dengan Allah di surga. Memiliki hidup yang kekal. Dan Dia pasti menjamin hidupmu di muka bumi ini. Dan Dia telah berjanji dan pasti menggenapinya. Berangkatlah. Pergilah dalam janji-janji Tuhan. Seperti yang Tuhan sampaikan. Seperti itulah digenapi di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Ibadah selesai. Kembali dan pulanglah ke tempat kediamanmu, dalam rumahmu, dalam pekerjaanmu. Engkau pasti berkemenangan dalam kehidupanmu. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Syukur ibadah kita telah selesai. Shalom. Selamat hari Natal. Sampaikan kiri kanan dan salam dengan senyum. Memberkati. Ya, awalnya gereja GKSI berdiri di sini adalah pertama sekali ada merintis 2 orang dari Jawa, dari Jakarta Setia. Nah, datanglah di sini, di tempat ini, dimulainya dari ibadah rumah tangga. Nah, beberapa lama pulang orang itu yang mengerintis tinggal di sini, baru datanglah lagi dari Kalimantan, tetap dari Setia, melayani tinggal di sini. Langsung kami dibilang buka gereja. Berdirinya di sini gereja GKSI atas bimbingan terutama dari almarhum kami, namburu kami, orang tua dari ibu gembala kami, yaitu yang tinggal di Sidikalang dulu. Jadi sampailah semuanya cita-citanya atas pikiran namburu kami harus tempat Baniara ini harus bertobat semua. Dan juga terjadilah itu di tanggal 18 waktu itu bulan 3 tahun 2008 kami membuka gereja GKSI di tempat ini. Dan berjalan dengan baik, semuanya lancar dan juga
Ibu Gembala datang juga ke sini untuk mengembala kami dan juga berganti-ganti kadang, tapi semua berjalan dengan baik. Bahkan usaha demi usaha jemaat di sini adalah bertani, juga ada yang harian gitulah. Memang kalau secara ekonomi kami miskin, tapi puji Tuhan dalam iman kami semua bisa bangga mempunyai Yesus Juru Selamat kami. Pada hari Natal ini kami memberitakan bahwa Yesus Juru Selamat kami adalah satu-satunya bagi jemaat gereja GKSI Baniara yang ada di tempat ini. Sekian dan terima kasih.